Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala haruslah senantiasa kita ucapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebagai manusia bila ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, tentu tidaklah mampu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam adalah kita juga kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya lah sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Pada kesempatan ini saya akan mengaitkan tentang kecerdasan intellectual question yang melalui proses pembentukannya atau pada mahasiswa. Kalau kita lihat Al-Quran sebagai tuntunan yang lengkap untuk umat Islam, maka kecerdasan ini tentu tidaklah bisa dipisahkan dengan akal. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah ta'qilun. Jadi manusia yang cerdas itu tentu adalah memahami atau menempatkan akal itu sebagai ta'qilun. Kemudian juga manusia yang cerdas adalah yang selalu berpikir, yatafakkarun. Nah, berpikir ini dimaksudkan adalah untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Selain itu juga manusia yang cerdas mempunyai kemampuan untuk merenungkan dan meresapi setiap kehidupan yang terus berlangsung. Dia tadabbur, dan di samping itu juga manusia cerdas akan mampu menyerap dan memahami setiap ilmu yang dipelajarinya, yatafaqahu, serta mengoptimalkan sifat-sifat fisik manusia yang cerdas, tidak lupa mengingat dan bersikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasakkarun. Kecerdasan atau intelijensi itu sering diartikan sebagai suatu kemampuan psikofisik untuk mereaksi tantangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan sebenarnya bukan hanya pada persoalan kualitas otak saja, tetapi kualitas organ lainnya juga tentu bisa dioptimalkan. Tetapi otak tentu memiliki fungsi pengontrol hampir seluruh aktivitas manusia, sehingga di dalam kecerdasan ini otak memiliki peran yang lebih menonjol dibandingkan dengan organ lainnya. Tentu kita pahami bersama bahwa otak manusia sebagai pemegang peran utama terkait dengan kecerdasan itu berkembang dari sejak masih dalam kandungan sampai dengan umur 3 tahun, sekitar 80% perkembangan. Dan pada masa dewasa itu tidak akan berkembang lagi, tapi hanya penambahan dari fungsi. Dan tentu kecerdasan ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan stimulasi yang didapatkan setelah masa dewasa. Dan kalau kita lihat kecerdasan itu di beberapa referensi, ada yang membaginya menjadi intelligence question atau IQ, kemudian ada spiritual question, kecerdasan spiritual, dan ada emotional question, kecerdasan emosional.
Tiga hal tersebut ini tentu tidak akan kita bahas ketiga-tiganya, tetapi hanya salah satunya saja, yaitu intelligence question atau kecerdasan intelektual. Tetapi ketiganya memiliki peran yang sangat penting di dalam mencapai kesuksesan oleh setiap manusia. Dan di FKUMI, ketiga-tiganya distimulasi secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal, menghasilkan dokter-dokter yang musyrik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang intelligence question. Di dalam Islam, IQ itu pengenalannya ada yang kita bagi dengan beberapa istilah-istilah. Tentu kita pernah mendengar yang pertama ta'qilun, ya. Kemudian ada yatafakkahun, yang ketiga yatadabbarun, kemudian yang keempat tafakkahun, dan yang kelima tasakkarun. Yang pertama ta'qilun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 242 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Nah, di sini tentu untuk bisa memahami kita harus menggunakan akal kita. Demikian juga bahwa Al-Quran memberikan penegasan. Nah, tentu untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, manusia harus menggunakan akalnya. Yang kedua, yatafakkarun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, tentu pada ayat ini kita semua sebagai insan akademik, kalau dalam bahasa Al-Quran tadi itu adalah ulul albab, maka tentu kita akan melalui tahapan memikirkan proses penciptaan manusia, kemudian penyakit-penyakit yang biasa kita temukan pada manusia, sehingga kita dan mampu ya, untuk menciptakan manusia-manusia yang ulul albab. Kemudian yang ketiga, yatadabbarun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya." Jadi tentu di dalam ayat ini mentadabburi Al-Quran fokus pada perhatian. Ya, perhatian adalah pemusatan konsentrasi dari seluruh aktivitas manusia yang tujukan pada suatu objek atau sekumpulan objek. Yang keempat, tafakkur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Isra ayat 44, yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Kalau dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran kita dalam upaya untuk menciptakan dokter Muslim yang bisa, maka prosesnya dibutuhkan selain pengertian, juga dibutuhkan pemahaman. Dalam keseharian kadang kita menganggap bahwa pengertian dan pemahaman itu sama, tetapi tentu kita harus lebih mengenal bahwa kalau pemahaman maka dia bisa memahami secara menyeluruh.
Yang pastinya bahwa di dalam proses transfer ilmu terhadap mahasiswa, dosen itu harus menggunakan prinsip yassiru wala tuassiru, permudah, jangan mempersulit. Yang kelima, tazakkarun, sebagaimana difirmankan dalam surah An-Nur ayat 1 yang artinya bahwa ini adalah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Kecerdasan di dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat tadi, tazakkarun, itu berkaitan dengan ingatan. Ya, jadi ingatan adalah kemampuan manusia untuk menyimpan, ya, kemudian menimbulkan kembali apa yang ada di dalamnya atau apa yang telah dipelajarinya. Apa yang dialami manusia tidak seluruhnya hilang, tetapi sebagian itu tersimpan di dalam otak kita. Maka tentu proses mengingat, ya, kemudian kemampuan untuk menerima, kemudian memasukkan dan menyimpan pelajaran, baik pada pelajaran-pelajaran masa lampau, sebagian tentu akan terefleksi saat kita membutuhkan informasi tersebut. Dari apa yang saya sampaikan tadi, beberapa hal yang perlu menjadi poin kita atau simpulan kita, bahwa manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala otak, akal yang merupakan penentu kecerdasan dan membedakan manusia dengan hewan. Maka tentu sebagaimana saya sebutkan di dalam pendahuluan tadi, inilah yang harus kita syukuri. Nikmat yang terbesar ini yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, kecerdasan manusia sangat beragam, yang tentu semuanya berkembang apabila mendapatkan stimulasi dan pelatihan sebagaimana yang kita lakukan di fakultas kita. Kemudian dari terminologi atau pembahasan tentang takilun, ya ini tentu disimpulkan bahwa dengan potensi yang dimiliki manusia, semestinya belajar mengembangkan bakat dan kemampuan memperhatikan ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yatafakkarun, sebagaimana di dalam surah Al-Imran tadi ayat 191, bahwa manusia tentulah harus senantiasa dan selalu berpikir, yang merupakan salah satu ciri dari ulul albab, adalah golongan atau kelompok manusia terpelajar. Dengan berilmu atau ilmu yang diperoleh secara optimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia. Tidak cukup hanya berpikir, tetapi harus dibarengi dengan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menggunakan akal untuk berpikir, kemudian berikutnya adalah yatadabbarun, ya. Untuk mendapatkan pengetahuan, manusia harus fokus memperhatikan ilmu yang disampaikan. Yang keenam adalah tentu menggunakan akal kita untuk berpikir, yang dilakukan untuk memperhatikan sehingga kita menghasilkan kepahaman dan pengertian. Yang ketujuh, mencari ilmu apapun yang dilakukan dengan niat menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan pasti menghilangkan kebodohan dan menambah kecerdasan. Ilmu yang dicari tidak hanya mengantarkan kepada kejayaan, ketinggian pangkat dan jabatan serta kedudukan, tetapi tentu tujuan akhirnya adalah zikir, ingat kepada yang memberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam kegiatan proses pembelajaran dan belajar mengajar kita. Pembelajaran tentang akidah serta tauhid harus diutamakan, karena tauhid yang mantap merupakan dasar dari kehidupan yang pokok.
Tentu juga dosen harus mampu menjadi teladan dan role model. Di samping itu juga harus mempunyai strategi pembelajaran sehingga apa yang ingin kita capai sebagaimana dalam visi-misi Fakultas Kedokteran ini bisa kita wujudkan. Demikian kultum yang saya bawakan. Saya Samsur Rijal mengucapkan selamat menantikan saat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.